Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa siapa yang ada yang bilang bahwa saya bukan Allah, akan kuturunkan kilat, air laut akan kubelah, akan kembalikan bencana, kerajaan akan muncul. Bahwa katanya bukan aku Allah. Siapa yang bilang bahwa aku ini bukan Allah, air laut akan kubelah dua. Nabi-nabi akan kuasih muncul semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, jumpa lagi dengan saya di channel YouTube Maisha Al-Fatih. Kalau Fir'aun mengaku dirinya sebagai Tuhan, mengaku dirinya adalah Tuhan, maka Allah tenggelamkan dia di Laut Merah, teman-teman. Dan saya khawatirnya nanti teman-teman, bapak-bapak ini mengaku dirinya sebagai Tuhan, warga-warga akan geruduk dia. Warga-warga akan bawa ember, bawa air di satu ember, lalu diguyur bapak-bapak ini, lalu tenggelam di empang. Ini yang direaksi oleh channel YouTube Tasik Ngaji. Ngaku Tuhan, Fir'aun mengaku Tuhan, akhirnya Allah tenggelamkan. Hati-hati Pak, Bapak sudah mengaku Tuhan, nanti masyarakat akan menyerbu rumah Bapak, nyiram pakai ember, Bapak nanti tenggelam di empang. Hemat kami, kalau misalkan Bapak profesinya sebagai penjaga pos ronda, mohon jangan mengaku sebagai Tuhan. Nauzubillah, dosanya berat, bahkan ini sudah masuk ke dalam kekufuran. Saya nggak habis pikir teman-teman, apa yang salah dengan Bapak ini? Apa yang salah? Entahkah dia kesulitan ekonomi, atau hanya ingin viral, atau kurangnya pendidikan, atau kurangnya akal, teman-teman. Sampai mengaku bahwa dirinya Tuhan. Dan dia juga menyatakan bahwa akan membelah lautan menjadi dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa siapa yang ada yang bilang bahwa saya bukan Allah, akan kuturunkan kilat, air laut akan kubelah. Belahnya pakai apa, Pak? Akan kembalikan bencana, kerajaan akan muncul. Air laut akan dia belah menjadi dua, teman-teman. Dia katanya akan mengembalikan bencana dan akan munculnya kerajaan. Kerajaan apa? Kerajaan orang-orang sontoloyo seperti Anda. Bahwa katanya bukan aku Allah. Siapa yang bilang bahwa aku ini bukan Allah, air laut akan kubelah dua. Nabi-nabi akan kuasih muncul semua. Hemat kami, kalau misalkan Bapak menyalonkan diri menjadi ketua Karang Taruna, belum tentu ada yang milih, Pak. Dan saya kira di awal kami melihat videonya, ini editan begitu ya, atau apa gitu. Tetapi setelah kami lihat, no edit, no sensor, dan memang no akal. Nabi-nabi akan kuasih muncul semua. Jadi kita menemukan video bapak-bapak mengaku Tuhan ini, teman-teman. Kita temukan di Instagramnya Makassar Viral, teman-teman. Instagram Makassar Viral ini membantu untuk memviralkan supaya mungkin diproses oleh pihak yang berwajib, teman-teman. Ngomong-ngomong, saya teringat beberapa tahun yang lalu, teman-teman, juga ada pengakuan dan sebuah aliran sesat di Makassar yang mengaku bahwa dirinya pernah berjumpa dengan Tuhan dan berjumpa dengan Nabi. Ini dia videonya. Pemirsa, aliran sesat bernama Hakikinya Hakiki menghebohkan warga di Makassar, Sulawesi Selatan. Pengikutnya mengaku pernah bertemu dengan Nabi dan Tuhan. Jangan-jangan aliran sesat yang sempat viral beberapa tahun yang lalu, teman-teman, yang mengaku sudah berjumpa dengan Tuhan, berjumpa dengan Nabi. Jangan-jangan mereka berjumpa dengan Bapak ini, teman-teman. Berjumpa dengan Bapak ini yang mengaku menjadi Tuhan, mengaku bahwa dirinya adalah Tuhan.
Loh, kok ada teman-teman? Ada loh orang-orang yang percaya bahwa dia ini adalah Tuhan. Kami layangkan surat terbuka kepada pihak kepolisian. Semoga hal ini bisa menjadi perhatian yang mendalam atas munculnya seseorang yang secara terbuka mengaku sebagai Tuhan. Pernyataan ini tidak hanya sangat bertentangan dengan ajaran agama yang dianut mayoritas masyarakat Indonesia, tapi hemat saya ini akan berpotensi memicu kegaduhan sosial dan termasuk keresahan juga di tengah masyarakat. Bahkan ini bisa menjadi konflik keagamaan. Kalau misalkan ada yang nyuruh begitu ya, maka hemat saya pihak kepolisian harus segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan. Saya sangat setuju sekali sahabatku semua dengan surat terbukanya channel YouTube Tasik Ngaji kepada pihak kepolisian. Ya, pihak kepolisian harus menyelidiki apakah bapak-bapak ini ada yang menyuruhnya, apa tujuannya mengaku sebagai Tuhan, apakah ingin memecah belah antar umat beragama. Dan satu lagi, saya tambahkan teman-teman, kepada pihak rumah sakit jiwa yang terdekat, coba dicek lagi pasiennya. Siapa tahu ada yang lepas. Jangan-jangan bapak ini adalah pasien dalam gangguan kejiwaan. Jadi orang yang bersangkutan perlu diamankan, diperiksa kejiwaannya bila perlu, serta diproses sesuai hukum yang berlaku. Ini demi menjaga stabilitas sosial, keamanan umat, dan tegaknya aturan hukum di negeri ini. Saya yakin pihak kepolisian memiliki komitmen kuat dalam menjaga ketertiban dan mencegah penyebaran ajaran sesat di tengah masyarakat. Kalau seandainya masih ada pengikutnya, pengikut dari bapak-bapak yang mengaku sebagai Tuhan ini, teman-teman, saya nggak habis pikir lagi, teman-teman. Begitu rendahkah SDM masyarakat kita Indonesia jika seandainya masih ada yang percaya kepada bapak-bapak ini. Ngomong saja dia nggak becus, teman-teman. Nggak habis pikir saya kalau masih ada yang percaya kepada bapak-bapak ini. Kalau masih ada yang percaya, ini sungguh sangat keterlaluan, teman-teman. Coba kita simak lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa siapa yang ada yang bilang bahwa saya bukan Allah, akan kuturunkan kilat, air laut akan kubela, akan kembalikan bencana, kerajaan akan muncul, bahwa katanya bukan aku Allah. Siapa yang bilang bahwa aku ini bukan Allah, air laut akan kubelah dua. Nabi-nabi akan kuasih muncul semua. Jadi ceritanya ada Tuhan yang mengaku di media sosial, teman-teman, duduk di hadapan kamera, berbicara, direkam, lalu dia unggah ke media sosialnya, mengaku sebagai Tuhan. Jadi sebelum dia mengunggah ke media sosial, pasti dia butuh kuota internet, teman-teman. Jadi pasti dia sebelumnya beli kuota dulu, beli pulsa dulu. Mana ada Tuhan yang butuh kuota? Mana ada Tuhan yang butuh pulsa? Belum lagi tampangnya yang sangat tidak meyakinkan, teman-teman. Sok-sok lugu gitu. Dan sangat aneh sekali jika ada orang yang masih percaya, masih ada pengikutnya. Ini sungguh sangat keterlaluan sekali, sahabatku semua. Okelah, teman-teman. Oke lah, cukup sekian dulu video kita pada kesempatan kali ini. Saya, Reski Misa Putra. Ada-ada aja ya, teman-teman. Ada-ada aja berita pada hari ini. Lucu sekali, teman-teman. Oke lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.